Kakek yang sengaja dibuang ke hutan lalu ditemukan oleh anak yatim hingga terungkap bahwa kakek tersebut adalah bos besar. Udara pagi menyusup perlahan melalui celah-celah dedaunan hutan di ujung desa Sindur. Embun masih menempel malu-malu di pucuk-pucuk ilalang. Burung-burung kecil sesekali mencicit lirih, seolah ikut menjaga ketenangan pagi itu. Di sudut sebuah lembah kecil yang tertutup rimbunnya pohon jati dan akasia, terdapat sebuah gubuk reot yang hampir tidak layak disebut tempat tinggal. Atapnya beratapkan daun kelapa yang sebagian besar telah berubah warna menjadi coklat gelap. Dindingnya dari bilah bambu yang mulai lapuk, dan lantainya adalah tanah merah yang keras. Di dalam gubuk itulah seorang anak lelaki kecil sedang sibuk dengan satu-satunya panci kecil yang ia punya. Anak itu bernama Benny, berusia sekitar 10 tahun, dengan tubuh kurus namun matanya tajam dan penuh keingintahuan. Benny bukan anak biasa. Ia hidup sendiri, mengandalkan apapun yang bisa ia temukan di hutan. Ia yatim piatu sejak usianya 5 tahun, dan semenjak itu, ia memilih tinggal menjauh dari desa karena perlakuan buruk beberapa warga yang menganggapnya beban. Setiap pagi, Benny akan menyusuri tepian sungai kecil untuk mencari buah-buahan liar, dedaunan yang bisa dimasak, dan sesekali mencari ikan kecil dengan tangan kosong. Ia tidak pernah meminta-minta. Harga dirinya terlalu tinggi untuk itu. Meskipun ia sendiri masih anak-anak. Hari ini ia sedang merebus ubi hutan yang kemarin ia temukan tertimbun di balik akar besar. Sambil menunggu ubinya matang, Benny menatap hutan lebat di sekelilingnya. Sesekali ia berbicara pada dirinya sendiri. Kalau saja ayah masih hidup, pasti aku diajak ke ladang pagi-pagi begini, bukan sendirian begini. Ia tidak meneteskan air mata. Sudah lama ia tidak menangis. Ia terlalu sering merasakan perihnya kehilangan hingga air matanya kering oleh waktu. Yang ia punya hanyalah kesadaran bahwa untuk bisa bertahan, ia harus terus bergerak, harus terus hidup. Beberapa kilometer dari tempat tinggal Benny, di area hutan yang lebih dalam dan lebih gelap, seekor burung hantu terbang terburu-buru menjauhi sesuatu yang tak biasa. Di bawah salah satu pohon besar, terbaring seorang lelaki tua dengan pakaian yang sudah tidak lagi layak. Rambutnya acak-acakan, wajahnya dipenuhi luka dan debu, serta tubuhnya lunglai tak bergerak. Lelaki tua itu adalah kakek Broto. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai di tempat itu. Bahkan dirinya pun tak benar-benar mengingat. Yang pasti, sebelum semuanya menjadi gelap, ia berada di dalam mobil bersama 2 orang yang selama ini ia percaya, 2 orang kepercayaannya sendiri. Mereka mengajaknya berjalan-jalan dengan alasan menyegarkan pikiran. Namun di tengah perjalanan yang panjang dan berkelok, mobil tiba-tiba berhenti. Ia dipaksa turun, didorong, dan ditinggalkan begitu saja di hutan. Kepalanya sempat membentur batu saat terjatuh, dan setelah itu, semuanya menjadi kosong. Waktu berlalu, matahari semakin meninggi. Benny selesai dengan sarapannya yang sederhana dan memutuskan untuk berjalan ke arah sungai, berharap bisa mendapatkan sesuatu untuk makan malam nanti. Ia menyusuri jalur yang jarang ia lewati, menyeberangi akar-akar pohon yang menjulur seperti tangan yang hendak menangkap siapapun yang lewat. Langkah kakinya terhenti ketika melihat sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang asing. Sebuah tubuh. Ia langsung bersembunyi di balik semak dan mengamati dalam diam. Apakah itu hewan? Atau mungkin seseorang yang tersesat? Setelah beberapa menit dan tidak melihat adanya gerakan, Benny mulai mendekat perlahan-lahan. Ia tahu hutan ini bisa berbahaya, tapi nalurinya untuk menolong lebih kuat dari rasa takutnya. Ketika ia berada cukup dekat, ia bisa melihat bahwa yang tergeletak itu adalah seorang lelaki tua dengan wajah penuh luka dan kemeja yang sebagian besar sudah robek. "Kakek?" bisik Benny perlahan. Tidak ada respons. Lelaki tua itu tetap diam. Benny menggoyangkan tubuh lelaki itu sedikit. Masih hangat. Masih bernapas, tapi lemah. Tanpa pikir panjang, Benny mengambil sebotol air yang selalu ia bawa di pinggang dan perlahan menuangkan sedikit ke bibir lelaki tua itu. Awalnya tidak ada reaksi, tapi kemudian lelaki tua itu menggerakkan tangannya perlahan. Bibirnya membuka sedikit, lalu mengerang pelan. "Kau siapa?" Suara itu sangat pelan dan serak. "Aku Benny. Aku tinggal di dekat sini." "Kakek kenapa bisa di sini?" Tak ada jawaban.
Kakek Broto mencoba berbicara lagi tapi tubuhnya terlalu lemah. Benny akhirnya menarik napas panjang, mengangkat salah satu tangan kakek itu ke bahunya, dan dengan tenaga seadanya, ia mulai menyeret lelaki tua itu menuju gubuknya. Perjalanan itu sulit. Tubuh Benny kecil dan tenaga yang ia punya terbatas. Tapi semangatnya besar. Ia tak ingin orang itu mati di hutan seperti hewan buruan. Ia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Dan ia tidak ingin membiarkan siapapun merasakan hal yang sama. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk tiba di gubuk. Benny mendudukkan kakek Broto di tikar tipis yang biasa ia pakai tidur. Ia mengambil air lagi dan mengelap wajah lelaki tua itu dengan sepotong kain bersih. Perlahan-lahan, lelaki tua itu mulai sadar, walau masih sangat lemah. Hari itu berlalu dengan tenang. Tidak banyak percakapan. Benny memberi makan lelaki itu dengan apa yang tersisa. Ia tidak bertanya terlalu banyak. Yang penting, lelaki itu hidup. Malam pun tiba. Di luar, suara jangkrik mulai menggema. Hutan yang siang tadi bersahabat kini berubah menjadi dunia gelap yang penuh misteri. Tapi di dalam gubuk kecil itu, 2 manusia yang awalnya asing mulai merasakan hangatnya keberadaan satu sama lain. Sebelum tidur, Benny melirik ke arah lelaki tua yang kini sudah berbaring dan tampak tenang. "Kakek tidur saja. Besok pagi kita cari daun-daunan buat luka kakek. Semoga cepat sembuh." Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan. Ia masih terlalu lemah untuk bicara banyak, tapi dalam hatinya, ia tahu anak kecil ini bukan anak biasa. Ada sesuatu dalam cara Benny berbicara dan bertindak yang mengingatkan dirinya akan seseorang di masa lalu. Sesuatu yang sudah lama hilang dalam kehidupannya. Ketulusan. Malam itu, meski dingin menusuk kulit, keduanya bisa tertidur. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, kakek Broto merasa tidak sendiri. Sementara itu, Benny memeluk dirinya sendiri sambil memikirkan, siapa sebenarnya lelaki tua yang baru saja ia tolong itu? Langit pagi itu berwarna kelabu. Seolah ikut menanggung beban di hati Benny yang belum selesai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya kakek tua renta yang kini terbaring di bilik bambunya. Meski belum sepenuhnya pulih, kakek itu sudah bisa duduk dan berbicara. Suaranya serak, namun penuh wibawa, membuat Benny merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar orang tua yang tersesat di hutan. "Namamu siapa, Nak?" tanya kakek itu sembari menyeruput air rebusan daun serai yang baru saja disuguhkan Benny. "Benny, Kek, saya tinggal sendiri di sini," jawabnya, duduk bersila di hadapan tamunya yang masih berselimut kain tua dari gudang sumbangan desa. Mata sang kakek memperhatikan setiap jengkal ruangan. Dinding dari anyaman bambu tampak rapuh, bocor di beberapa bagian. Namun semua tertata rapi. Perabot seadanya, sebuah dipan kecil, meja kayu penuh goresan waktu, dan rak dari peti bekas yang diisi buku-buku lawas. Di tengah kesederhanaan itu, kakek Broto menangkap sesuatu yang jarang ia lihat dari kehidupan mewah yang pernah ia jalani, keikhlasan. "Benny, boleh kakek tanya mengapa kau tinggal sendirian di tengah hutan seperti ini?" Suara itu lirih, namun menusuk rasa ingin tahu yang tak bisa ia bendung lebih lama. Anak itu diam, menunduk sejenak. Ia tidak terlihat malu. Lebih seperti sedang memilih kata agar tak membuka luka terlalu lebar. Kemudian ia berkata dengan nada datar, "Orang tua saya meninggal waktu saya masih 6 tahun. Kek, rumah di desa warisan kakek buyut dijual untuk bayar utang ayah. Sejak itu saya dibesarkan panti asuhan. Tapi saya kabur waktu umur 10. Tempat itu tidak baik. Saya lalu ikut Pak Sardi, penjaga ladang, yang punya gubuk ini. Tapi dia sudah lama meninggal." "Dan kamu tetap tinggal di sini?" tanya kakek Broto. Alisnya terangkat sedikit. Benny mengangguk. "Saya sudah terbiasa. Lagi pula, di sini tidak ada yang menyuruh saya apa-apa. Saya bebas menanam, membaca, mencari kayu, dan tidak ada yang memukul." Kalimat terakhir itu membuat kakek Broto menahan napas. Tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Ia paham. Ia pun mengangguk pelan, seakan memberi ruang agar Benny tak merasa diinterogasi. Sesaat, hanya suara angin dan burung-burung liar yang terdengar dari luar. Benny bangkit,
lalu mengambil seikat daun pisang dari atas tungku. Ia membuka beberapa lembar dan mengambil nasi serta tempe bakar yang dibungkus rapi. Makanan itu diletakkan di hadapan kakek Broto, tanpa banyak kata. "Terima kasih, Nak," ucapnya penuh tulus. Ia makan perlahan, sembari mengamati anak yang kini duduk kembali, menyandarkan tubuhnya ke dinding. Apakah kakek ingat bagaimana bisa sampai ke hutan ini? Kakek Broto tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong, tertuju ke sela-sela anyaman bambu. Jari-jarinya mengetuk lututnya, pelan, seperti menghitung waktu. Benny tidak mendesak. Ia tahu beberapa pertanyaan perlu waktu untuk dijawab. Akhirnya kakek Broto bersuara. "Ada yang membuang kakek ke sini, Benny." Anak itu menoleh cepat. "Membuang? Siapa yang tega membuang orang setua kakek ke tengah hutan?" Kakek Broto tidak menyebut nama, tapi dari wajahnya, Benny tahu itu bukan perbuatan orang asing. Keluargaku sendiri. Mereka anggap kakek tidak berguna lagi. Beban. Benny terdiam. Ia tahu rasanya dibuang. Meski ia tidak ingin mengasihani diri, luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, ia hanya berkata, "Kakek tidak sendirian sekarang." Kalimat itu membuat kakek Broto menoleh. Senyum pelan muncul di bibir keriputnya. "Dan kau, Benny, bukan anak kecil biasa." Hari-hari berikutnya diisi oleh percakapan-percakapan yang perlahan membuka lapisan masa lalu yang tertutup debu dan luka. Kakek Broto tidak banyak bicara, tapi setiap kali ia bicara, selalu ada pelajaran baru yang terselip. Tentang bagaimana mengelola waktu, tentang bagaimana orang yang terlihat lemah justru kadang menyimpan kekuatan yang besar, dan tentang kesabaran yang kerap diuji dalam sepi. Benny mendengarkan semuanya dengan mata berbinar. Ia mencatat dalam ingatannya, menyimpannya seperti harta karun yang ia tahu akan berguna di masa depan. Mereka mulai membentuk rutinitas. Pagi dengan pekerjaan kebun, siang mengolah bahan makanan seadanya, sore diisi membaca buku-buku lama, dan malam dipenuhi percakapan yang menenangkan. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur beratap dedaunan lebat, kakek Broto memandangi jendela bambu yang terbuka. "Benny, bolehkah kakek bertanya? Kau pernah berpikir meninggalkan tempat ini?" Benny mengangkat bahu. "Pernah. Tapi kemana saya pergi? Di luar sana, saya hanya jadi beban orang lain. Di sini, setidaknya saya bisa hidup tanpa mengganggu siapapun." "Kau tidak akan jadi beban siapapun kalau kau tahu apa yang bisa kau berikan," gumam kakek Broto. Malam itu, kakek Broto tidak tidur. Ia duduk di sisi tungku yang mulai redup, memikirkan satu keputusan penting. Selama ini ia menyimpan identitas aslinya karena tak percaya siapapun lagi setelah pengkhianatan yang dialaminya. Tapi Benny berbeda. Anak itu tidak tahu siapa ia, tidak berharap apapun darinya, dan tetap tulus memperlakukannya dengan hormat. Maka keesokan harinya, ia memulai dengan satu kalimat yang mengubah arah cerita. "Benny, dulu, aku bukan orang biasa." Ucapan kakek Broto pagi itu menghantam sunyi di antara mereka berdua. Benny terdiam, berdiri membelakangi kakek itu sambil memegang ember kayu yang akan diisinya dengan air dari pancuran. Kalimat itu menggema kembali dalam pikirannya. "Benny, dulu, aku bukan orang biasa." Ia tak langsung menoleh. Ia ingin memastikan apa yang baru saja ia dengar bukan hanya kalimat mengambang dari orang tua yang sedang merenung. "Bukan orang biasa," ulang Benny perlahan. Kakek Broto mengangguk tanpa tersenyum. Tatapannya lurus menembus bilik kecil itu, seolah melihat sesuatu yang jauh di masa lalu. "Sebelum aku dibuang ke sini, aku tinggal di kota. Aku pemilik beberapa perusahaan yang bergerak di bidang logistik, perkebunan, dan ekspor. Aku punya kantor di 5 kota besar. Orang-orang mengenalku sebagai Broto Adinegara." Benny menoleh. Kaget bukan karena nama itu, tapi karena bayangan kakek renta yang tidur di depan reot itu tak pernah cocok dengan gambaran seorang pemilik perusahaan besar. "Broto Adinegara," ulang Benny, pelan. "Aku memang tak menyangka akan menyebut nama itu lagi." Kakek Broto tersenyum kecil, lalu menghembuskan napas panjang. "Dulu hidupku penuh dengan pembantu, supir,
asisten pribadi, dan segala fasilitas. Tapi ternyata, kemewahan itu hanya sebatas sampai aku tidak bisa memberi lagi. Benny duduk pelan di atas tikar pandan, menatap wajah kakek Broto yang kini tampak sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak ragu, tidak juga bertanya-tanya apakah cerita ini dibuat-buat. Sebab cara kakek Broto menyampaikannya tak seperti orang yang sedang mencoba menciptakan kisah. Ia seperti sedang mengeluarkan potongan-potongan kebenaran yang terlalu lama dipendam. Saya pernah dengar nama itu, gumam Benny. Waktu masih di panti, ada koran bekas pembungkus makanan yang menyebut Broto Adinegara sebagai tokoh dermawan dari Jawa Tengah. Tapi, itu sudah lama sekali. Benar, aku banyak menyumbang ke panti-panti asuhan dan rumah sakit. Tapi aku tidak pernah menduga keluargaku sendiri yang akan menyingkirkanku. Anak dan menantuku bersekongkol. Mereka khawatir harta warisan akan habis oleh kegiatan sosialku. Jadi mereka mengatur segalanya. Obat tidur, mobil, sopir palsu, lalu membuang kakek ke hutan, sambung Benny pelan. Kakek Broto mengangguk. Matanya terlihat berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tenang. Saya tidak tahu harus berkata apa, ujar Benny jujur. Saya tidak bisa bayangkan, seorang kakek sebaik kakek Broto bisa dibuang seperti binatang, lanjut Broto. Aku juga tidak bisa membayangkannya saat itu. Tapi sekarang aku tahu, Tuhan tidak pernah meletakkan seseorang di tempat yang salah. Bertemu kamu, Benny, itu bukan kebetulan. Hening sesaat. Di luar bilik, daun jati gugur satu persatu. Cahaya pagi mulai mengintip dari sela pepohonan tinggi. Benny bangkit, tapi bukan karena ingin menghindari pembicaraan. Ia mengambil satu kantong kecil dari bawah rak buku, lalu mengeluarkan beberapa lembar koran lama yang pernah ia simpan. Ia menyerahkan salah satunya pada Broto. Ini dia, katanya. Waktu itu saya menyimpannya karena tertarik sama orang tua di foto ini. Saya kira beliau tampak bijak. Ternyata itu kakek Broto. Foto hitam putih itu menampilkan pria berjas abu-abu berdiri di depan bangunan rumah sakit yang baru diresmikan. Wajahnya jelas. Wajah yang sama dengan kakek renta yang kini duduk di hadapan Benny. Hanya lebih tua dan lemah sekarang. Kakek Broto tersenyum. Aku tidak tahu harus merasa bangga atau sedih. Tapi kamu menyimpan itu. Dan kita akhirnya bertemu. Mungkin sudah waktunya aku melakukan sesuatu yang benar sebelum semuanya terlambat. Benny mengerutkan dahi. Maksud kakek? Aku ingin pulang, jawab Broto. Tapi bukan untuk membalas. Aku hanya ingin tahu, apakah yang dulu pernah mencintaiku masih bisa mengenal siapa aku sebenarnya. Pulang ke kota. Ya, tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku tidak tahu apakah tubuh ini masih cukup kuat untuk melakukan perjalanan jauh. Benny memandang wajah tua itu dalam-dalam. Ia tahu perjalanan ke kota bukanlah sesuatu yang mudah. Jarak dari tempat ini ke jalan utama saja memakan waktu 2 jam berjalan kaki. Belum lagi ongkos transportasi. Dan risiko jika kakek itu belum benar-benar pulih. Namun Benny juga tahu, tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk hal besar. Terkadang keberanianlah yang harus mendahului kesiapan. Kalau kakek yakin, saya akan bantu, ujar Benny mantap. Kakek Broto menatap anak itu. Senyum perlahan mengembang. Terima kasih, nak. Kau lebih dari sekadar penolong. Mungkin kau adalah keluarga yang sebenarnya. Hari-hari setelah itu mereka isi dengan persiapan. Benny memanen tanaman singkong dan ketela untuk dijual ke pasar desa. Ia juga memetik daun kelor dan jahe liar yang laris manis di kalangan pedagang jamu. Setiap sen yang ia kumpulkan disimpan dalam kaleng roti bekas. Ia tahu perjalanan ini butuh bekal, bukan hanya untuk logistik, tapi juga untuk menyewa kendaraan ke kota jika diperlukan. Kakek Broto pun mulai melatih dirinya berjalan lebih lama tiap pagi. Mula-mula hanya dari bilik ke kebun, lalu bertambah ke pancuran, hingga akhirnya bisa mencapai bukit kecil di sebelah barat. Meski lambat, setiap langkahnya penuh semangat. Sore itu, Benny duduk di dekat tungku. Ia mencatat sesuatu di atas buku tulis lusuh. Kakek Broto menghampiri. Apa yang kau tulis?
Benny. Rencana perjalanan. Jawabnya sambil menunjukkan sketsa kasar rute menuju kota. Saya belum pernah ke kota besar, tapi saya bisa tanya arah di pasar. Kita butuh 3 hari kalau jalan kaki pelan-pelan. Kakek Broto terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau tahu, Benny, aku dulu punya ratusan karyawan. Tapi tak satu pun dari mereka pernah membuat rencana sebaik ini." Benny tersipu. "Saya cuma mencoba. Dan itu lebih dari cukup." Malam itu bintang terlihat lebih terang dari biasanya. Mungkin langit sedang memberi restu atas keputusan besar yang akan mereka ambil. Atau mungkin semesta sedang menyiapkan kejutan yang lebih besar bagi Benny, anak yatim yang tak pernah berhenti percaya, dan Broto, kakek yang akhirnya menemukan cahaya di akhir jalan. Udara pagi di hari keberangkatan mereka terasa berbeda. Bukan karena langit lebih cerah dari biasanya, atau karena embun menggantung lebih lama di dedaunan, tapi karena dalam hati Benny dan kakek Broto, harapan sedang tumbuh. Harapan untuk menemukan jawaban, atau setidaknya kepastian, di ujung perjalanan mereka. Benny bangun lebih awal, memastikan perbekalan yang mereka siapkan beberapa hari terakhir benar-benar lengkap. Ia memeriksa nasi dalam bungkusan daun pisang, telur rebus, air dalam botol bekas minuman soda, dan 2 lembar jaket lusuh yang bisa mereka pakai jika malam tiba lebih dingin dari dugaan. Kakek Broto sudah duduk di tepi tikar ketika Benny membawa tas kain dari anyaman pandan yang ia sulam sendiri malam sebelumnya. "Kita bawa secukupnya saja, Kek," katanya. "Kalau terlalu berat, kakek bisa kelelahan di jalan." Kakek Broto hanya mengangguk. Ia memang tak lagi sekuat dulu, tapi semangatnya pagi itu tak kalah menyala dari anak muda yang akan menempuh ujian hidup. Ia menggenggam tongkat kayu yang dibuatkan Benny, tongkat sederhana dari batang pohon waru yang dilicinkan dengan sabut kelapa. "Sudah siap?" tanya Benny sambil menutup pintu bilik. Kakek Broto menatap pondok yang sudah mereka tempati selama berminggu-minggu itu. Meski bangunannya sangat sederhana, pondok itu menyimpan begitu banyak kehangatan yang tak ia temukan di rumah mewahnya dulu. Ia menarik napas panjang. "Siap," jawabnya mantap. Mereka melangkah menyusuri jalan tanah yang melingkar turun dari bukit. Di kiri dan kanan, pepohonan jati berdiri seperti barisan penjaga yang mengantar kepergian mereka. Sesekali mereka berhenti untuk istirahat, meminum air, atau sekadar mengatur napas. Perjalanan mereka membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mencapai desa terdekat. Di sana, Benny mengenal seorang tukang ojek tua bernama Pak Karto, yang sesekali mengantar hasil kebun Benny ke pasar. Hari itu, Pak Karto terlihat sedang membetulkan rantai motornya di dekat warung kopi sederhana. "Pak Karto," panggil Benny. Pria tua itu menoleh dan tersenyum begitu melihat Benny. Tapi tatapannya berubah heran saat melihat kakek Broto yang berjalan perlahan dengan tongkat di samping Benny. "Loh, ini siapa, Ben?" tanya Pak Karto sambil menghentikan aktivitasnya. "Ini, saudara jauh," jawab Benny cepat. Ia belum merasa tepat untuk menceritakan kisah lengkap Broto kepada siapapun. Pak Karto mengangguk, tidak banyak bertanya. Ia mengenal Benny sebagai anak yang jujur, dan tak ingin menaruh curiga tanpa alasan. "Ada perlu ke kota?" tanyanya. Benny mengangguk. "Kalau bisa, sampai ke terminal kabupaten. Dari sana kami bisa naik bus." Pak Karto berpikir sejenak, lalu menepuk jok belakang motornya. "Naik saja, saya antar, tapi ganti oli dulu ya, paling 15 menit. Selagi menunggu, Benny dan kakek Broto duduk di bangku panjang dekat warung. Seorang ibu paruhbaya, penjaga warung, menyodorkan teh hangat untuk mereka berdua tanpa diminta. "Anak ini sering bantu-bantu bawa hasil panen ke sini," katanya kepada Broto. "Dia anak baik." Kakek Broto hanya tersenyum. Dalam hati, ia bersyukur bisa bertemu Benny, seseorang yang bahkan orang asing pun menyebutnya baik tanpa diminta. Perjalanan motor menuju terminal memakan waktu 1 jam. Jalanan menanjak dan berkelok, tapi Pak Karto cukup lihai mengendalikannya. Sesampainya di terminal, suasana kota kecil langsung terasa. Bising kendaraan, lalu lintas manusia, dan deretan kios menjajakan makanan membuat kakek Broto terdiam.
Sudah berapa lama ia tidak melihat dunia yang bergerak secepat ini? Mereka duduk di bangku terminal, menunggu bus jurusan kota besar yang akan lewat pukul 1 siang. Benny membeli 2 tiket dengan sisa uang yang mereka punya. Tak banyak, tapi cukup untuk sampai tujuan. Sisanya akan mereka pikirkan kemudian. Ben, suara Broto pelan. Apa kau yakin kita bisa sampai ke rumahku dengan cara ini? Benny menoleh. Kita belum tahu bagaimana jalannya. Kek, tapi saya yakin kalau kita tidak mulai berjalan, kita tidak akan pernah tahu. Bus datang 15 menit kemudian. Warnanya biru pudar. Pintunya berderit saat dibuka. Sopirnya mengenakan topi dan berkacamata gelap. Tampak santai saat mempersilakan mereka naik. Benny memapah kakek Broto masuk, mencari tempat duduk paling depan agar perjalanan tidak terlalu membuat pusing. Di dalam bus, kakek Broto menatap keluar jendela. Bangunan mulai tinggi, jalanan mulai lebih mulus. Semua terasa asing, padahal dulu inilah wilayah kekuasaannya. Setelah 3 jam perjalanan, mereka tiba di pusat kota. Benny kagum melihat gedung-gedung tinggi dan lampu lalu lintas yang berkelip. Tapi yang paling menarik adalah ekspresi kakek Broto, campuran antara nostalgia, haru, dan rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Kita mau kemana, kek? Tanya Benny. Broto menunjuk ke arah timur. Aku ingat jalannya. Kita bisa naik angkot dari sini. Rumahku ada di perbukitan kecil dekat kompleks elit. Mereka naik angkot tua, menempuh perjalanan sekitar 30 menit ke arah perumahan. Dan saat mobil berhenti di depan gerbang megah bertuliskan, Citra Arga Hills, kakek Broto terdiam. Itulah tempat ia dulu tinggal. Di balik pagar besi tinggi dan taman-taman mewah. Tapi kini gerbang itu tampak seperti benteng yang menjauhkan, bukan menyambut. Mereka turun dari angkot dan berjalan pelan ke pos Satpam. Satpam yang bertugas adalah pria muda yang tidak mengenali Broto. Maaf, Pak, ada perlu apa? Saya mau menemui penghuni rumah nomor 17. Saya dulunya tinggal di sana. Satpam memeriksa daftar penghuni. Sekarang rumah itu atas nama Andika Broto. Pak, mungkin itu anak Bapak. Broto mengangguk, meski hatinya getir. Boleh kami masuk? Tanya Benny. Satpam ragu sejenak. Tunggu sebentar. Saya telepon dulu. Ia masuk ke pos. Lalu terdengar suara samar pembicaraan. Tak lama kemudian, ia kembali dan berkata, "Maaf, Pak. Tuan rumah bilang tidak menerima tamu tak dikenal." Kakek Broto tertunduk. Namun sebelum mereka beranjak, seseorang dari dalam mobil sedan hitam berhenti di depan mereka. Kaca mobil diturunkan. Seorang wanita parubaya menatap mereka dengan alis berkerut. "Ayah." Kakek Broto mendongak perlahan. "Dina?" Suaranya serak. "Itu kau?" Wanita itu turun dari mobil, masih tampak bingung. Ia menatap Broto dari ujung kepala sampai kaki. Ada keraguan, tapi juga ada air mata yang mulai menggantung. "Benarkah ini, Ayah?" Broto tak bisa menjawab. Ia hanya membuka kedua lengannya, perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, seseorang dari keluarganya memeluknya kembali. Langit di atas hutan kecil itu terlihat lebih jernih pagi itu. Kabut tipis menggantung di sela-sela batang pohon tinggi yang mengelilingi gubuk tua tempat tinggal kakek Broto. Udara yang dingin dan segar masuk melalui celah-celah dinding kayu, membuat kakek Broto perlahan bangkit dari tikarnya. Di sudut ruangan, Benny masih tertidur. Selimut tipis menutupi tubuh kurusnya yang mungil. Wajah anak itu tampak damai, meski guratan kelelahan dari kerja keras masih terlihat. Kakek Broto memandangi bocah itu sejenak. Ia menarik napas panjang. Ada rasa yang aneh ketika melihat anak itu tidur dengan tenang. Entah sejak kapan, Benny bukan sekadar penolong baginya, melainkan juga penyambung hidup, penyulut semangat yang sempat redup dalam kesunyian hutan. Di balik tubuh kurusnya, anak itu menyimpan kekuatan luar biasa, empati dan keikhlasan. Ia keluar dari gubuk, berjalan pelan menuju kebun kecil yang mereka rawat bersama. Tangan keriputnya mulai sibuk memeriksa daun-daun sayuran yang tumbuh subur di tanah lembab. Tak lama kemudian,
Langkah kaki kecil terdengar di belakangnya. Benny terbangun dan menyusulnya sambil mengucek matanya. "Pagi, Kek," sapanya pelan. "Pagi, Benny. Tidurmu nyenyak?" "Iya. Aku mimpi kita panen banyak sayur dan menjualnya di kota. Uangnya buat beli sepatu baru." Kakek Broto tersenyum. Impian anak itu sederhana tapi penuh harapan. Sepatu mungkin hal biasa bagi orang lain, tapi bagi Benny, itu simbol bahwa dia bisa berjalan lebih jauh, menggapai lebih tinggi. "Kita akan panen minggu depan. Tapi sepatumu masih kuat, kan?" Benny mengangguk sambil melihat ke arah kakinya. Sol sepatunya memang mulai terbuka, tapi ia tetap mengenakannya dengan bangga. Mereka berdua kemudian melanjutkan kegiatan pagi mereka, menyiram tanaman, memberi makan ayam, dan mengumpulkan kayu bakar untuk persediaan. Di tengah kesibukan itu, kakek Broto tiba-tiba terdiam. Pandangannya terarah ke pohon jati besar di ujung kebun. Ia melangkah pelan mendekat, dan dari balik semak, ia melihat sesuatu yang tak biasa, selembar potongan kain robek dengan pola batik khas keraton. Hatinya berdegup kencang. Ia mengambil kain itu, mengamati dengan teliti. Polanya sangat familiar. Ia mengingatnya jelas karena itu bagian dari pakaian yang biasa ia pakai ketika masih duduk di ruang rapat besar, bersama para direktur. Jantungnya berdebar. Bagaimana mungkin potongan ini bisa ada di sini? Apakah seseorang dari masa lalunya datang? Kakek Broto tidak mengatakan apapun kepada Benny saat itu. Ia menyimpan kain itu diam-diam, menyelipkannya di balik bajunya. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Perasaannya mengatakan bahwa kedamaian mereka takkan lama lagi. Siang harinya, Benny mengajak kakek Broto pergi ke pasar desa. Mereka membawa keranjang berisi sayur mayur segar hasil panen mereka. Jalan menuju pasar cukup jauh, melewati beberapa jalan setapak berbatu dan menyeberangi jembatan kayu kecil. Namun itu bukan masalah bagi Benny yang penuh semangat. Ia menarik gerobak kecil sambil bersenandung, sesekali berceloteh tentang cita-citanya membuka warung kecil di tepi desa. Sesampainya di pasar, beberapa warga desa menyapa Benny. Mereka mengenalnya sebagai anak yatim yang ulet, ramah, dan jujur. Beberapa ibu-ibu menyukai sayur dari kebun mereka karena segar dan tidak memakai pupuk kimia. Hari itu, semua dagangan mereka laku. Saat mereka bersiap pulang, seorang pria paruh-baya dengan jas lusuh dan topi pet melangkah mendekat. Tatapannya tertuju pada kakek Broto. Matanya menyipit, seolah mengenali wajah tua itu. "Maaf, Pak Tua, apakah Anda pernah tinggal di Jakarta?" tanyanya hati-hati. Kakek Broto menoleh pelan. "Mengapa kau bertanya begitu? Wajah Anda, saya rasa saya pernah melihatnya. Dulu saya pernah bekerja di kantor pusat perusahaan properti milik Broto Wicaksana. Anda mirip dengan beliau." Benny menoleh dengan dahi berkerut. "Broto? Itu nama kakek, ya?" Kakek Broto tersenyum kecil, lalu menepuk bahu Benny. "Kebetulan saja, Nak. Banyak orang bernama sama." Namun pria itu tampak tak yakin. Ia terus mengamati wajah kakek Broto hingga akhirnya pergi tanpa bicara lebih lanjut. Tapi dari sikap dan tatapannya, kakek Broto tahu bahwa identitas lamanya mulai tercium. Dalam perjalanan pulang, Benny diam saja. Ada rasa penasaran di matanya, tapi ia tak ingin memaksa. Kakek Broto pun tak mengatakan apapun. Ia sendiri masih berusaha mencerna kemungkinan terburuk. Malam harinya, saat mereka makan nasi jagung dan tumis kangkung di dalam gubuk, Benny akhirnya angkat suara. "Kek, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu." "Siapa sebenarnya kakek?" Kakek Broto terdiam. Suara jangkrik di luar gubuk menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Ia meletakkan sendok kayunya perlahan, memandang ke arah api kecil yang menyala di tungku. "Aku hanya orang tua yang pernah punya segalanya, lalu kehilangan semuanya. Lalu, kenapa tinggal di hutan? Karena dunia kadang lebih jujur di tempat sepi seperti ini." Benny menatap wajah tua itu dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Ia tahu kakek Broto menyembunyikan sesuatu yang besar, tapi ia juga tahu semuanya akan terungkap pada waktunya.
Dan ia siap menunggu waktu itu tiba. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, suasana hutan mulai terasa berbeda. Ada suara mesin kendaraan yang lewat di kejauhan, lalu hilang. Beberapa orang asing terlihat menyusuri tepian desa, menanyakan sesuatu kepada warga. Dan pada suatu pagi, kakek Broto menemukan selembar amplop di depan gubuknya. Tidak ada pengirim, hanya satu tulisan. "Kami tahu Anda masih hidup." Tangannya gemetar saat membacanya. Ia tahu, masa lalunya telah menemukannya. Ia memandang ke arah Benny yang sedang menyapu halaman gubuk dengan sapu lidi. Anak itu tersenyum lebar padanya, seolah dunia belum berubah. Tapi bagi kakek Broto, semuanya mulai bergerak. Masa depan yang tadinya hanya ia harapkan untuk damai, kini berada di ujung ujian besar. Dan satu hal yang ia sadari, apapun yang akan datang, ia tidak lagi sendiri. Udara pagi masih terasa segar di sekitar kaki perbukitan tempat Benny tinggal bersama kakek Broto. Embun menggantung di ujung-ujung daun ilalang yang berjajar di sepanjang jalan setapak. Sinar matahari menembus celah pepohonan dengan lembut, menciptakan suasana tenang yang begitu jauh dari hiruk-pikuk kota. Di gubuk kecil yang mereka perbaiki bersama, kehidupan sederhana sedang berlangsung dengan keseimbangan yang perlahan mulai berubah. Benny bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini, ia merasa harus membawa kakek Broto ke pasar desa untuk pertama kalinya. Selama ini, kakek itu hanya menemaninya dari kejauhan saat ia berjualan di pinggir jalan. Tapi hari ini berbeda. Ada dorongan kuat dalam dirinya bahwa kakek Broto harus mulai berinteraksi dengan warga sekitar. Ia menyiapkan air panas untuk mencuci muka kakek Broto, lalu membawakan semangkuk nasi jagung dengan tempe goreng yang ia masak sendiri. Kakek Broto menerima sarapan itu dengan senyuman. Duduk di bangku bambu sambil memperhatikan Benny yang sedang membungkus barang dagangan ke dalam keranjang rotan. "Kita ke pasar, Kek." "Nggak jauh, cuma jalan kaki 15 menit. Ucap Benny sambil mengangkat keranjang ke punggungnya. Kakek Broto menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, ayo berangkat." Perjalanan menuju pasar desa menjadi momen kecil yang berarti. Benny berjalan lebih cepat. Sesekali menengok ke belakang memastikan kakek Broto tidak tertinggal. Sementara itu, kakek tua itu menikmati tiap langkah dengan penuh rasa syukur. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran Benny yang penuh perhatian dan tulus. Sesampainya di pasar, suasana mulai ramai. Para pedagang mulai menggelar dagangan di bawah tenda-tenda kain. Beberapa dari mereka menyapa Benny dengan senyuman. Benny, hari ini jual apa?" tanya seorang ibu parubaya dengan dagangan sayur mayur. "Masih sama, Bu. Kacang goreng, kerupuk, dan jajanan kecil. Mau coba?" Benny tersenyum sambil membuka bungkus dagangannya. Sambil melayani pembeli, Benny memperkenalkan kakek Broto kepada beberapa pedagang langganannya. Reaksi mereka beragam. Ada yang hanya tersenyum sopan, ada pula yang terlihat kasihan saat melihat kondisi kakek itu. Namun yang membuat kakek Broto terkejut adalah saat seorang lelaki tua penjajah kopi keliling menatapnya dalam-dalam. Wajahnya berubah serius, dan matanya seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini kakek Broto? Broto Ardiwinata?" bisik lelaki itu lirih. Kakek Broto menoleh, mencoba mengingat-ingat. Wajah lelaki itu memang tak asing, tapi ingatannya belum cukup kuat untuk menyambungkan semuanya. "Kita pernah ketemu?" tanya Broto pelan. Lelaki itu mengangguk cepat. "Saya Jatmiko, dulunya sopir pengantar logistik kantor pusat. Tahun 1996 saya sempat disuruh antar dokumen ke Villa Bapak di Cisarua. Bapak yang tanda tangani langsung." Kakek Broto membisu. Matanya perlahan membulat. Ada kilatan kecil yang muncul di benaknya. Sepotong gambar villa putih dengan kebun mawar dan pintu berukir jati. Nama Jatmiko tiba-tiba terdengar akrab. Namun sebelum ia sempat menjawab, tubuhnya bergetar ringan. Ia terdiam, wajahnya pucat. Melihat itu, Benny langsung mendekat dan menopang bahu kakek Broto. "Ada apa, Kek? Istirahat dulu yuk." Jatmiko hanya mengangguk, seolah memahami bahwa semua ini terlalu mendadak bagi pria tua itu.
Mereka duduk di bangku panjang di dekat warung kopi. Sambil menyuguhkan air teh hangat, Jatmiko mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang siapa Broto Ardiwinata yang ia kenal dulu, seorang pemilik pabrik tekstil besar di Jawa Tengah. Dikenal murah hati tapi juga sangat tertutup dalam urusan pribadi. Ia mendadak menghilang setelah kabar tentang keluarganya yang mulai berebut harta. Mendengar semua itu, Benny hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia merasa ada teka-teki besar yang perlahan terbuka. Namun ia tak ingin memaksa kakek Broto mengingat lebih jauh hari itu juga. Ia tahu, semua butuh waktu. Sepulang dari pasar, kakek Broto tak banyak bicara. Malam itu, ia hanya duduk menatap api perapian kecil di depan gubuk. Benny menemaninya diam-diam, hanya sesekali menyuapkan air minum ke tangan kakek itu. "Kamu percaya sama cerita lelaki tadi?" tanya Broto tiba-tiba. Benny terkejut, lalu mengangguk. "Percaya. Tapi, aku lebih percaya sama kakek yang aku kenal sekarang." Jawaban itu membuat Broto terdiam cukup lama. Ada air bening yang menggantung di ujung matanya. Namun ia segera menghapusnya sebelum jatuh ke pipi. Esok harinya, kakek Broto memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia meminta Benny membawanya ke balai desa, tempat yang menyimpan banyak dokumen administrasi warga. Di sana, mereka bertemu dengan kepala dusun yang sudah lama mengenal banyak kisah warga yang datang dan pergi. Setelah menceritakan sedikit kronologi keberadaan Broto yang ditemukan di hutan, kepala dusun membantu mereka mencari data lama tentang identitas orang tua yang hilang atau dilaporkan kabur. Ia juga mencocokkan nama Broto Ardiwinata di sistem kependudukan daerah. Tak butuh waktu lama, muncullah data lengkap seorang pria kelahiran 1948, pemilik beberapa aset besar yang pernah dilaporkan hilang oleh anak kandungnya sendiri. Seketika ruangan itu menjadi sunyi. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara napas kakek Broto yang berat terdengar perlahan. "Jadi, aku memang dibuang," gumam Broto lirih. Kepala dusun hanya menunduk, tak bisa memberikan penghiburan. Benny meraih tangan kakek Broto dan menggenggamnya erat. Kalau keluarga sendiri tega membuang kakek, itu salah mereka. Tapi hidup belum selesai. Masih banyak orang di luar sana yang bisa jadi keluarga, tanpa harus punya darah yang sama, ujar Benny mantap. Kalimat itu menjadi cahaya di hati Broto. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dihargai bukan karena uang, bukan karena nama besar, tapi karena dirinya sendiri. Oleh seorang anak yatim yang tak punya apa-apa, namun memberinya segalanya. Hari-hari berikutnya dihabiskan kakek Broto dan Benny untuk menata ulang kehidupan mereka. Gubuk mereka dibersihkan, diberi sentuhan baru, dan halaman ditanami berbagai sayur-sayuran agar bisa dipanen sendiri. Mereka juga mulai membuka warung kecil di depan rumah, menjual jajanan dan kopi untuk para petani yang melintas. Kehidupan memang belum berubah drastis, tapi kehangatan yang tercipta jauh lebih mahal dari apapun yang pernah dimiliki Broto dulu. Ia belajar kembali tentang kesederhanaan, tentang ketulusan tanpa pamrih, dan tentang bagaimana keluarga bisa lahir dari kasih sayang, bukan sekadar silsilah. Namun di balik semua itu, bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya pergi. Ia tahu, jika data dirinya ditemukan oleh pihak luar, maka akan ada konsekuensi. Entah itu anak-anaknya yang dahulu serakah, atau pengacara perusahaan yang mungkin masih mencari keberadaannya. Dan ia pun mulai berpikir, jika kelak semuanya terungkap, bagaimana caranya agar Benny tidak terseret oleh pusaran itu? Tapi Broto tahu satu hal, apapun yang akan terjadi, ia akan melindungi Benny. Sebab anak yatim itu telah menyelamatkannya dari kegelapan hidup. Dan jika benar bahwa ia masih memiliki kekuatan dan pengaruh seperti dulu, maka ia akan menggunakannya bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi kembali. Karena hidup selalu memberi kesempatan kedua. Dan kesempatan itu sedang ia jalani sekarang, bersama seorang anak yatim yang tak pernah lelah berjuang. Hujan baru saja reda ketika suara langkah kaki terdengar menapaki jalanan tanah yang masih becek. Benny berdiri di dekat pondok kecil yang mereka bangun bersama, memandangi langit yang mulai cerah. Aroma tanah basah bercampur dedaunan menjadi bagian dari suasana yang kini sudah terasa begitu akrab baginya. Di balik semua kesederhanaan ini,
Pikirannya tengah dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan baru yang tak kunjung mendapat jawaban pasti. "Kakek Broto," panggil Benny pelan, sambil membawa seember air hasil tadahan hujan. "Ini airnya. Bisa buat nyiram tanaman atau nyuci." Kakek Broto menoleh sambil tersenyum. Duduk di bangku panjang dari batang kayu yang mereka susun sendiri, ia tampak lebih segar dari biasanya. Rambut putihnya yang tipis sedikit mengembang terkena angin, namun sorot matanya tetap teduh dan tajam. "Terima kasih, Benny. Kamu memang anak yang luar biasa," ujarnya sambil mengambil ember itu. "Tanpa kamu, mungkin kakek sudah, entahlah." Ucapan itu membuat Benny menunduk, bukan karena malu, melainkan karena ia mulai sadar bahwa kedekatan mereka sudah jauh lebih dari sekadar hubungan antara dua orang asing. Ia merasa seperti memiliki keluarga. Dan kakek Broto, walau belum pernah mengatakannya secara langsung, tampak memperlakukan Benny seolah cucunya sendiri. Namun ada sesuatu yang terus mengusik hati Benny belakangan ini, sebuah pertanyaan besar yang tidak bisa ia abaikan lagi. "Kakek," ujarnya hati-hati, "boleh aku tanya sesuatu?" Kakek Broto mengangguk. "Tentu, apapun." Kakek pernah bilang dulu kakek punya kehidupan yang berbeda. Tapi kenapa kakek bisa sampai dibuang ke hutan ini? Pertanyaan itu membuat kakek Broto terdiam. Matanya menatap lurus ke depan, pada pohon-pohon tinggi yang dia membisu, seakan menjadi saksi bisu akan sesuatu yang telah lama ia kubur dalam ingatan. Benny mulai merasa bersalah telah menanyakannya, namun sebelum ia sempat mengucapkan permintaan maaf, kakek Broto mulai bicara, pelan, seperti memilih kata demi kata agar tak salah mengungkapkan. "Dulu, kakek punya kehidupan yang sama sekali berbeda. Tidak tinggal di hutan, tidak hidup dari hasil berburu dan berkebun. Kakek dulu hidup di kota, tinggal di rumah besar, dikelilingi oleh orang-orang yang katanya menghormati. Tapi ternyata, semua itu bisa berubah dalam semalam." "Kakek pernah punya keluarga?" tanya Benny lagi. "Punya," jawabnya. Kali ini lebih singkat. "Istri kakek sudah lama meninggal." "Anak kakek?" "Ya, dia yang membuat kakek berakhir di sini." Benny membelalakan mata. "Anak kakek?" Kakek Broto mengangguk dengan berat. Tangannya mengepal di atas lutut, menunjukkan ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dia tidak senang karena kakek ingin pensiun dan menyerahkan perusahaan ke yayasan sosial. Katanya itu pemborosan, dan tidak ada gunanya membantu orang-orang miskin. Dia takut kehilangan warisan. Jadi, dia atur semuanya. Kakek diseret pergi malam-malam, dibuang begitu saja ke hutan ini. Dikiranya kakek akan mati perlahan. Benny tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia duduk pelan di samping kakek Broto, tak berkata sepatah pun. Ia mencoba mencerna semuanya. "Nama lengkap kakek siapa sebenarnya?" tanya Benny pelan. "Kakek Broto Nugroho," jawabnya tanpa ragu. Mungkin tak banyak orang tahu lagi nama itu sekarang. Tapi dulu, di balik banyak bangunan besar dan proyek-proyek sosial di kota, nama itu ada. Benny terpaku. Ia pernah mendengar nama itu sekali, dari seorang sopir angkot tua yang mengatakan bahwa Broto Nugroho adalah pendiri salah satu yayasan beasiswa yang besar. Namun kabarnya menghilang secara misterius 2 dekade lalu. Jadi, kakek Broto adalah bos besar itu. "Dulu," jawabnya, lirih. "Sekarang kakek cuma kakek tua yang diselamatkan anak luar biasa." Hening sejenak. "Kakek enggak mau kembali?" tanya Benny hati-hati. Kakek Broto tidak langsung menjawab. Ia menatap hutan, lalu ke arah pondok kecil mereka yang terbuat dari potongan-potongan kayu dan atap jerami. Dulu kakek pikir hidup hanya bisa dijalani di tempat yang megah dan serba berkecukupan. Tapi ternyata, hidup yang sebenarnya justru kakek temukan di sini. Di antara tawa sederhana, kerja keras, dan kepedulian yang jujur. Seperti kamu, Benny. Wajah Benny memerah, namun ia tak menoleh. Ia merasa perutnya hangat oleh perasaan yang tak bisa ia namai. Bukan kebanggaan, tapi juga bukan sekadar terharu. Namun pikirannya belum bisa berhenti berputar. Bila benar kakek Broto adalah Broto Nugroho, maka dunia luar pasti mengira pria itu sudah tiada.
Dan jika ia kembali, banyak hal bisa berubah. Kakek, katanya akhirnya, kalau dunia tahu bahwa kakek masih hidup, pasti banyak yang ingin kakek kembali. Apa kakek siap? Kakek Broto menggeleng pelan. Belum sekarang, tapi suatu saat, mungkin. Dan hari itu berakhir dengan langit yang memerah, seolah ikut membisikkan bahwa cerita hidup mereka masih jauh dari selesai. Suatu pagi yang sejuk, hutan diselimuti kabut tipis. Burung-burung mulai berkicau dengan riang, dan matahari yang malu-malu muncul dari balik pepohonan menciptakan kilauan cahaya yang menembus sela-sela ranting. Benny sudah bangun lebih dulu, duduk di pinggiran pondok sambil membersihkan peralatan makan yang semalam belum sempat dicuci. Suara gesekan daun dan desir angin menjadi latar belakang yang menenangkan. Kakek Broto masih berada di dalam, bersandar pada dinding bambu sambil memandangi potret kecil yang ia simpan di balik lipatan baju, foto almarhum istrinya. Wajahnya tidak lagi sekaku dulu. Sejak mengenal Benny, gurat kekakuan itu perlahan mengendur, digantikan raut keteduhan dan kedamaian. Namun jauh di balik mata tuanya, ada pertimbangan besar yang sedang ia pikirkan. Beberapa hari terakhir, Benny mulai membawa buku-buku lama dari desa. Buku-buku itu dibuang di gudang perpustakaan sekolah karena dianggap tak terpakai lagi. Benny menyelamatkan sebagian dan membacanya setiap sore di depan pondok. Kakek Broto terkadang ikut menyimak. Mereka mendiskusikan isi buku dengan cara sederhana, tapi justru dari situ, kakek Broto merasakan hasrat lamanya kembali tumbuh. Hasrat untuk mendidik, membangun, dan memberi makna pada hidup. Ben, ujar kakek Broto ketika Benny kembali dari mengambil air di sungai. Ya, kek. Kalau kamu disuruh milih, kamu mau terus hidup begini di hutan, atau kembali ke desa, bahkan mungkin ke kota? Benny meletakkan ember air lalu duduk bersila di depan kakek. Ia tampak berpikir, tapi jawabannya keluar dengan tenang, tidak tergesa. Aku suka di sini, kek. Tapi kalau memang ada tujuan yang lebih besar, aku ingin pergi. Bukan buat ninggalin tempat ini, tapi buat bawa sesuatu kembali ke tempat ini. Kakek Broto menatap Benny dengan pandangan bangga. Anak itu tidak tamak, dan tidak juga naif. Ia tahu bahwa kebaikan yang mereka jalani di hutan ini seharusnya tidak berhenti di sini. Mungkin memang saatnya kebenaran sedikit demi sedikit dibuka. Beberapa hari kemudian, keputusan itu akhirnya muncul. Kakek Broto meminta Benny menemaninya turun ke desa untuk pertama kalinya sejak ia hilang bertahun-tahun silam. Bukan untuk mengumumkan dirinya, tapi sekadar ingin melihat kembali peradaban yang dulu begitu lekat dengannya. Mereka berjalan kaki menyusuri jalur hutan selama 2 jam lebih, menuruni bukit, melewati jembatan bambu, dan akhirnya sampai di jalan setapak yang sudah beraspal. Saat tiba di desa, penduduk menyambut Benny seperti biasa. Tapi saat mereka melihat seorang kakek tua dengan pakaian rapi dan wajah asing berjalan di sampingnya, beberapa orang mulai bertanya-tanya. Seorang pedagang kelontong tua bernama Pak Rusta bahkan memperhatikan kakek Broto dalam-dalam. Matanya sempit seperti sedang mengingat sesuatu. Namanya siapa, kek? Tanya Pak Rusta. Broto, jawabnya sambil tersenyum kecil. Pak Rusta mengerutkan kening. Ia tampak terguncang sejenak, lalu mundur setengah langkah. Broto Nugroho? Bisiknya, nyaris tak terdengar. Kakek Broto hanya mengangguk perlahan. Pak Rusta tampak ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Ia menatap Benny dengan penuh tanya, lalu mempersilakan mereka masuk ke warung kecilnya. Di dalam, aroma kopi dan minyak goreng menguar. Kami cuma mampir sebentar. Pak, saya belum ingin orang tahu saya masih hidup, ujar kakek Broto. Pak Rusta mengangguk. Saya tak akan bilang siapa-siapa. Tapi kalau boleh jujur, dulu saya pernah kerja di proyek pembangunan yayasan sosial kakek. Waktu kabar kakek hilang beredar, semua pegawai terpukul. Kami tahu, ada yang tak beres. Tapi siapa yang bisa lawan anak kandung kakek yang sudah kuasai semua aset? Kakek Broto menunduk. Ada luka yang menganga tiap kali nama itu disebut. Tapi kali ini ia tak melarikan diri. Setelah beberapa jam, kakek Broto dan Benny kembali ke hutan. Namun ada sesuatu yang mulai berubah, bukan hanya di hati mereka,
Tapi bicara dunia sekitar menatap mereka. Besoknya, seorang guru dari desa, Bu Santi, datang ke hutan. Ia mendengar kabar dari Pak Rusta bahwa seorang pria tua misterius tinggal bersama Beni. Awalnya ia hanya ingin tahu, tapi saat bertemu langsung dengan kakek Broto, ia yakin bahwa pria itu bukan orang biasa. Ia sopan, tutur katanya berkelas, dan wawasannya luas. Mereka duduk lama membicarakan pendidikan anak-anak di desa, tentang betapa sulitnya mengajak anak-anak belajar di tengah keterbatasan. Kakek Broto mendengarkan dengan seksama, sesekali bertanya, namun sebagian besar hanya menyimak. Di akhir perbincangan, ia berkata, "Bagaimana kalau kita bangun tempat belajar di batas hutan? Tak perlu megah, cukup ruang kecil yang nyaman dan bersih." Bu Santi terkejut. Siapa yang akan biayai? Kakek Broto menoleh ke Beni dan tersenyum. Kalau Tuhan masih memberi saya umur panjang, saya ingin menutup masa tua saya dengan sesuatu yang berarti. Dan saya punya cukup cara untuk itu. Beni mengangguk. Hatinya bergolak oleh semangat baru. Hari-hari setelah itu menjadi awal dari perubahan besar. Diam-diam, kakek Broto mulai menyusun rencana pembangunan rumah belajar kecil di ujung hutan. Beni menjadi penghubung antara dunia luar dan dunia mereka. Ia membawa pesan, membeli perlengkapan, dan bahkan mulai belajar soal manajemen kecil-kecilan. Beberapa warga desa mulai ikut membantu. Tak semua tahu siapa sebenarnya kakek Broto, dan memang ia tak ingin mereka tahu dulu. Yang penting adalah niat baiknya diterima, dan tujuannya bisa dirasakan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang terlihat sangat terang, kakek Broto dan Beni duduk berdampingan di depan pondok mereka. Api unggun kecil menyala pelan, menghangatkan malam. "Kek," kata Beni perlahan, "kalau nanti semua tahu siapa kakek sebenarnya, kakek akan pergi." Kakek Broto menatap api. "Tidak, Beni, kakek akan tetap di sini. Tapi kali ini bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk memberi. Tempat ini bukan lagi tempat pelarian, tapi jadi rumah baru, rumah yang kamu bantu bangun." Dan malam itu, di bawah langit terbuka dan bintang-bintang yang seolah ikut mendengar, keduanya tahu bahwa masa depan tak akan pernah sama lagi. Pembangunan rumah belajar di ujung hutan mulai tampak bentuknya. Dengan bantuan dari beberapa warga yang simpati pada Beni, bangunan sederhana berbahan kayu dan bambu itu berdiri perlahan. Kakek Broto tidak lagi menyembunyikan ide-ide besarnya, meski identitasnya masih ia rahasiakan. Ia menyebut bangunan itu Ruang Asa. Hari-hari berlalu dengan kegiatan yang penuh semangat. Beni, yang sebelumnya hanya anak yatim dengan rasa percaya diri seadanya, kini berubah jadi sosok yang dihormati anak-anak sebayanya. Ia tak hanya membantu pembangunan fisik, tetapi juga mulai menularkan semangat belajar kepada teman-temannya. Ia mengajarkan membaca, menulis, bahkan mengenalkan anak-anak pada dongeng dan cerita yang ia baca dari buku-buku bekas. Di sela-sela semua itu, desas-desus mulai merebak. Beberapa warga mendengar dari Pak Rusta bahwa pria tua bernama Broto itu dulunya adalah tokoh besar di kota. Ada yang tak percaya. Ada pula yang mulai menautkan potongan-potongan cerita lama tentang konglomerat bernama Broto Nugroho yang tiba-tiba menghilang setelah perusahaannya diwariskan pada anaknya. Lalu perusahaannya dijual ke investor luar negeri, dan seluruh karyawan yayasannya diberhentikan tanpa penjelasan. Suatu sore, datang seorang lelaki mengenakan pakaian rapi ke desa. Rambutnya disisir licin, langkahnya tegas. Namanya Guntur, sekretaris pribadi kakek Broto dulu. Ia sudah lama mencarinya, setelah merasa ada kejanggalan dalam surat penyerahan kuasa yang dulu ditandatangani paksa. Guntur mendengar kabar samar tentang seorang pria tua di hutan yang tengah membangun rumah belajar bersama anak-anak desa. Ia memutuskan datang langsung. Di ujung hutan, Guntur melihat bangunan bambu yang hampir rampung. Ia tak langsung bicara. Ia memperhatikan dari kejauhan, menyaksikan seorang pria tua sedang menggambar sesuatu di tanah dengan sebatang ranting, menjelaskan tentang pola tanaman ke anak-anak. Beni duduk di dekatnya, menyimak dengan mata berbinar. "Pak Broto?" tanya Guntur. Akhirnya, pria tua itu mendongak. Sejenak tatapannya kosong. Tapi kemudian, ia berdiri pelan,
dan suara beratnya terdengar pelan namun tegas. "Guntur?" "Ya, Pak. Saya Guntur. Sekretaris Bapak dulu." Benny berdiri, memandang keduanya silih berganti. Ia belum tahu siapa Guntur, tapi ia merasa ini bukan sekadar tamu biasa. Kakek Broto mengajak Guntur duduk di beranda pondok. Angin sore meniup daun-daun kering yang jatuh dari pohon mahoni. Tak ada pembicaraan basa-basi. Guntur langsung bicara. "Saya tahu Bapak tidak ingin kembali. Tapi Bapak perlu tahu, perusahaan Bapak dijual oleh anak Bapak ke investor asing 2 tahun lalu. Semua yayasan ditutup. Beberapa proyek kemanusiaan berhenti. Saya merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apa-apa saat itu." Kakek Broto menunduk. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi ada kelelahan mendalam yang sulit disembunyikan. "Guntur, saya tidak hilang. Saya dibuang. Saya tahu siapa yang melakukannya. Tapi saya memilih tidak kembali, bukan karena takut, melainkan karena saya sadar, dunia saya dulu penuh kesombongan yang tidak lagi saya miliki sekarang." Guntur tertunduk, lalu ia mengeluarkan map berisi dokumen. "Ini surat asli yang Bapak buat sebelum menghilang. Saya temukan di rumah lama Bapak yang sudah kosong. Ada tanda tangan Bapak yang berbeda dari yang digunakan dalam surat penyerahan kuasa. Saya rasa Bapak perlu memilikinya kembali. Dunia di luar sana mungkin masih berantakan, tapi Bapak masih punya kendali atas apa yang pernah Bapak bangun." Kakek Broto membuka map itu, memandangi kertas-kertas yang sudah menguning. Ada stempel asli, ada kop surat yayasan. Bahkan ada peta lokasi aset-aset sosial yang dulu menjadi program besar yayasan. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia tetap tenang. Benny memperhatikan dengan saksama. Meski tak paham semua isinya, ia tahu bahwa hari itu adalah momen besar. Hari di mana masa lalu dan masa kini bertemu. Keesokan harinya, Benny duduk bersama kakek Broto dan Guntur. Mereka menyusun rencana, bukan untuk mengambil kembali semua kekuasaan, melainkan untuk memulihkan proyek sosial yang dulu pernah menginspirasi ribuan orang. Namun tentu saja, kabar tentang kemunculan Broto Nugroho di hutan mulai menyebar lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Seorang wartawan lokal, Rian, datang ke rumah Bu Santi setelah mendengar dari murid-muridnya tentang kakek bijak yang mengajarkan mereka bercocok tanam. Setelah menelusuri cerita anak-anak dan warga, Rian akhirnya memberanikan diri menemui kakek Broto. "Saya tidak akan membuat heboh," katanya. "Tapi izinkan saya menulis tentang rumah belajar ini. Tentang Benny. Tentang bagaimana seorang anak yatim bisa menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan." Kakek Broto mengangguk. "Tulis saja. Tapi jangan tentang saya. Ceritakan tentang mereka. Anak-anak ini. Mereka lebih layak dibaca dunia." Rian tersenyum. Ia tahu, meskipun sosok kakek Broto begitu kuat sebagai tokoh, tapi pilihannya untuk mundur ke belakang panggung adalah bentuk ketulusan yang tak semua orang miliki. Beberapa minggu kemudian, artikel itu tayang di surat kabar lokal. Judulnya sederhana, "Ruang Asa di Ujung Hutan, sebuah cerita tentang harapan." Artikel itu menggemparkan. Sumbangan mulai berdatangan. Tidak hanya dari warga desa sekitar, tapi juga dari kota. Bahkan salah satu mantan donatur Yayasan Broto yang kini tinggal di Jakarta mengirimkan surat pribadi, mengajak kakek Broto bertemu kembali. Namun kakek Broto belum mau bertemu siapapun dari masa lalunya, kecuali satu orang, anak kandungnya sendiri, Dimas. "Saya ingin bertemu dia," kata Broto suatu malam, saat hanya ada dirinya dan Benny di beranda pondok. "Tapi bukan untuk marah. Saya ingin tahu, apakah ia masih manusia?" Benny tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan kakek Broto. Dan malam itu, langit terasa sangat sepi. Namun bagi Benny dan Broto, sepi itu bukan kekosongan, melainkan jeda, menanti apa yang akan datang, sekaligus menenangkan yang telah lewat. Mentari pagi muncul pelan di balik celah pepohonan hutan, membias pada jendela-jendela sederhana rumah Asa yang kini telah rampung dan berdiri kokoh. Aroma kayu baru masih terasa di setiap sudutnya. Dinding bambu dihiasi lukisan anak-anak yang menggambarkan harapan mereka,
Dari impian menjadi guru, petani modern, hingga penjelajah langit. Semua itu tumbuh dari satu peristiwa. Pertemuan tak terduga antara seorang anak yatim bernama Benny dan seorang kakek tua yang tak pernah menyerah pada luka masa lalu. Pagi itu, suasana di sekitar rumah Asa tampak berbeda. Anak-anak memakai pakaian terbaik mereka, membawa kertas, buku, dan alat tulis yang rapi. Beberapa warga desa berkumpul, sebagian datang dari tempat jauh hanya untuk melihat langsung ruang belajar yang telah mereka baca di berita. Benny berdiri di depan pintu masuk, mengenakan kemeja putih dan celana panjang bersih. Ia tersenyum bangga ketika melihat teman-temannya satu persatu masuk ke ruangan. Ia tak lagi hanya menjadi penonton kehidupan, tetapi telah menjelma menjadi tokoh utama dalam kisahnya sendiri. Tak lama kemudian, suara sepeda motor terdengar. Debu tanah beterbangan perlahan saat sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Pintu mobil terbuka. Seorang lelaki berkemeja biru, tampak ragu, melangkah turun. Wajahnya tegang. Di belakangnya, dua wanita berpakaian rapi ikut keluar, tampak gugup. Kakek Broto yang sedang menata rak buku di dalam bangunan segera membalikkan badan. Ia tahu betul suara langkah itu. Langkah yang dulu begitu dikenalnya. Langkah anak kandungnya, Dimas. Keduanya berdiri berhadapan tanpa kata. Tak ada ledakan amarah. Tak ada drama. Hanya sepasang mata yang saling bertemu, mata ayah dan anak, yang pernah terpisah oleh keserakahan, kesalahpahaman, dan jarak yang terlampau panjang. Ayah, suara Dimas lirih. Broto tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah anaknya yang kini mulai menua. Wajah yang dulu penuh ambisi, kini terlihat lelah dan rapuh. Ia melangkah pelan, lalu memeluk Dimas. Pelukan yang lama tertunda, kini terjadi dalam keheningan penuh makna. Tak butuh banyak kata untuk menebus puluhan tahun yang hilang. Tapi pelukan itu menegaskan satu hal, bahwa cinta yang tulus, meski ditinggalkan, tidak pernah mati. Ayah minta maaf tidak bisa jadi ayah yang sempurna, ucap Broto pelan. Tidak, ayah, aku yang salah. Aku dibutakan uang, dan membuang ayah seolah ayah beban. Padahal ayahlah kekuatanku. Mata Benny berkaca-kaca menyaksikan itu. Ia merasa seperti melihat sesuatu yang selama ini ia rindukan dalam hidupnya. Sosok ayah dan anak yang kembali menyatu. Bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran dan cinta. Hari itu, untuk pertama kalinya, Dimas duduk berdampingan dengan kakek Broto di depan anak-anak. Ia memperkenalkan dirinya bukan sebagai pengusaha sukses atau direktur perusahaan besar, melainkan sebagai anak dari pendiri rumah Asa. Saya datang bukan untuk mengambil alih, tapi untuk belajar kembali dari awal. Dari ayah saya, dan dari kalian semua, katanya dengan tulus. Benny melangkah ke depan, dan tanpa ragu menyodorkan mikrofon ke kakek Broto. Kakek, hari ini banyak yang ingin tahu, siapa sebenarnya kakek? Broto tersenyum. Nama saya Broto Nugroho. Dulu saya dikenal sebagai pengusaha. Tapi sejak saya dibuang ke hutan, saya belajar bahwa bukan jabatan yang membuat saya berharga, tapi hati. Dan hari ini, saya tidak ingin dikenal sebagai bos besar. Saya hanya ingin dikenang sebagai guru kehidupan untuk anak-anak di sini, dan sebagai seorang ayah yang akhirnya belajar memaafkan. Sorak tepuk tangan terdengar. Air mata dan senyum menyatu dalam suasana yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Media yang hadir tak lagi menulis sensasi, tapi merekam esensi. Kisah tentang manusia yang jatuh, lalu bangkit tak hanya untuk dirinya, tapi untuk membangkitkan yang lain. Beberapa bulan kemudian, rumah Asa berkembang. Bangunan baru berdiri. Laboratorium kecil didirikan. Donatur dari kota berdatangan bukan untuk mengendalikan, tapi untuk mendukung tanpa syarat. Dimas mendirikan cabang rumah Asa di 2 daerah pelosok lainnya, terinspirasi dari perubahan yang ia lihat dalam diri Benny dan ayahnya. Ia tidak lagi duduk di menara gading bisnis, tapi turun langsung, mengenakan sepatu karet, membaur dengan anak-anak yang ingin belajar. Benny, di usia remajanya, mulai diundang ke berbagai tempat sebagai pembicara muda. Ia tidak pernah menyebut dirinya pahlawan. Ia hanya berkata,
Saya hanya anak yang menemukan kakek di hutan. Tapi kakek itu mengajari saya bahwa semua luka bisa jadi jalan pulang, asal kita punya keberanian untuk tetap baik meski disakiti. Dan Broto? Ia tetap tinggal di pondok sederhana di samping rumah Asa. Setiap pagi ia menyiram bunga, menulis di buku catatan kecil, dan menunggu anak-anak datang padanya dengan 1000 pertanyaan. Ia bukan lagi bos besar, tapi semua orang tahu, dialah sumber dari keajaiban yang kini mekar. Hutan yang dulu menjadi tempat pembuangan, kini berubah jadi taman harapan. Dan kisah ini tidak berakhir pada tepuk tangan atau sorak-sorai, tapi pada langkah-langkah kecil anak-anak yang tiap pagi berlari ke sekolah, membawa cita-cita dan hati yang bersih. Di tempat sederhana itu, akhirnya semua kembali ke asalnya, keluarga, kasih sayang, dan pengampunan. Semua yang hilang telah kembali, dan semua yang pernah luka telah sembuh.